Mas Yahya, sekarang kok kamu boleh jelasin gak? Perasaannya kok kayak orang kehabisan oksigen. Apa mau dibuka dulu itunya? Saya takut kamu pingsan. Jadi turunin dulu aja mas. Diturunin dulu biar bisa. Enggak. Tadi itu pas saya ngerasa pas waktu Mas Roy ngasih golok, saya ada ngerasain ada satu kekuatan yang memang kayak nyerang ke saya. Iya. Apalagi ketika tadi memang saya sempat minta maaf sama Mas Roy. Kalau sempat ngelukain mungkin yang membentengi Mas Roy juga sempat nyerang saya. Jadi Oh, mas saya merasakan itu, ada juga yang nyerang balik gitu? ya saya merasakan lemas badan kalau kayak kesetrum gitu. Itu Siti Jasmia, Roy. Ya, Siti Jasmia dan teman-teman saya yang lain. Nah, saya kan memang dilindungi banyak teman-teman yang tidak terlihat. Jadi mereka jagain kalau majikannya ada apa-apa gimana gitu. Saya speechless. Saya takut banget sama namanya golok. Ya dia punya kemampuan kayak gitu, ya jelas. Jadi ya nggak ada takutnya, nggak mikir dua kali kalau mencelakai orang. Karena apapun nggak bisa nyakitin dia gitu. Terus juga kalau kirim pelet, kirim santet, itu dibantu sama makhluk ini, Roy. Betul sekali. Dibantu makhluk ini. Saya minta garam halus ya. Devi ada yang mau ditanya atau tanggapannya? Disampaikan ke Pak Yahya? Iya sampai speaker. Tadi maksudnya itu sampai ngendali ini sampai kayak gitu ya. Maksudnya apa sih Kak Roy namanya apa? Kalau dia mau Kerasukan. kerasukan antara enggak tadi ya kayak gitu. Iya, saya sempat nahan, Mbak. Nahan. Cuma karena mungkin yang beruntungnya karena Mas Roy ini punya yang membentengi dia bukan cuma satu. Jadi kalau normal biasanya kendali saya langsung nggak ini. Ini kayak ada satu daya tarik magnet, satu kekuatan yang mendorong saya sampai lemas ketika saya ingin Menyerang. Iya. Dan sampai sekarang kadang suka sakit gitu, napas. Sesak gitu ya. Iya. Ya. Baiklah. Tapi Mas Yahya bener-bener mau ngelepas semua ilmu hitam yang pernah dimiliki nih. Iya, Mas. Saya mau bertobat, Mas. Cukup. Lagi. Akhirnya lagi deh. Kak ntar abis diituin garam keluar nggak tuh? Nampakin gitu nggak? Iya. Oh. I think it's enough already. Mas Yahya, Iya, Mas. ini saya pengen Mas banget. boleh tutup lagi maskernya. Saya minum setengahnya aja deh. Kindai. Untuk dia kenapa? Oh, dia? baik-baik aja kan? Ada yang ngelawan ya, ada ininya ya. Iya, Kontraksi dalam badannya. iya. Mau cabut Bereaksi sesuatu gitu. deh. Dia mau ngomong. Sesak. Ada yang dicabut, diambil dari badannya dia. Kayak susah dia. Yang pernah dia pasang. Selalu pakai garam. Udah. Dia kayak proses cabut
itunya dia tuh kayak kesakitan gitu loh. Unsur energi aktif. Garam, kopi. Yang tadi kamu Cobain. cabut itu apa, Roy? Iya. Kalau udah dinetralisir gini dan kembali jadi orang biasa ya ini berarti dia akan kena golok dan katar berdarah dong ya. Perlu kita buktiin udah bener-bener lepas atau enggak gitu, Roy? Enggak sih, saya nggak berani Jangan ambil takutnya, resiko. iya. Takutnya berdarah kan bahaya. Jadi tadi yang kamu cabut, yang kamu ambil apa ya, Roy? Jadi semua kekuatan gelapnya dia aku cabut dari badannya dia. Apa rasanya, Mas Yahya? Saya ngerasa kayak badan saya kayak merasa kebelah, Mas. Kebelah. Belah. Dan waktu Mas Roy narik, seperti ada yang terpisah. Dan di sekitar dada sih yang terasa sakit. Kayak ketarik gitu. Iya. Memang ada sesuatu yang ditarik dari situ ya, Roy? Gue nangkep kayak soul and spirit yang jelek-jelek dibuang oleh garam. Ini kalau udah kayak Iya. gini berarti dia udah nggak punya kekuatan apa-apa dong. Jadi orang normal. Dan memang kekalahan saya sama garam sebenarnya, Mas. Kenapa? Kekalahan saya sama garam sebenarnya. Pantangannya itu garam. Selama ini nggak boleh kena garam. Iya. Kalau makanan ada garamnya, kalau bapak makan juga nggak boleh. Karena itu bukan murni. Oh, garam murni. Garam Garam murni murni kayak kayak gini. Oh. Nah itu dia makanya kenapa saya pakai garam. Karena saya ngebaca pikiran dia. Dan itu bisa mengusir semua pergi dari Betul. dalam dia. Bisa mengusir dan melemahkan dan bahkan menghilangkan, melunturkan. Itu yang pernah dipelet, yang pernah disantet, dengan dia udah nggak punya ilmu hitam seperti ini, gimana kondisi mereka, Roy? Saya rasa mereka juga ketar-ketir gitu ya. Serem. Ya, penderitaan tak berujung. Bisa ditolong tapi mereka. Saya berharap mereka mungkin bisa ketemu orang yang bisa nolongnya. Kalau nggak ketemu orangnya, Mungkin bisa meninggal. Ya apapun bisa terjadi sih, kasihan ya. gimana? Ya silakan Pak. Bisa. Dan berbicara tentang kekuatan-kekuatan supernatural, apakah cincinnya akan terus dipakai apa boleh saya sita? Boleh. Oke, baik. Saya juga nggak mau pakai ini lagi, Mas. Luar biasa. Saya salut sekali dengan Mas Yahya. Punya kemampuan yang luar biasa, tapi tahu kalau itu tidak benar dan dilepas semuanya malam hari ini di menembus mata batin. Iya. Semoga Mas Yahya ke depannya jauh lebih baik ya. Ya. Kualitas Iya, Mas. hidupnya dan lifestyle hidupnya Mas Yahya juga aku ngerasa agak kebolak-balik jamnya juga. Ya. Oh, jam biologisnya juga berubah-berubah ya. Ada yang mau disampaikan, Dep? Sampai ini berarti Bapak udah bertobat lah ya. Iya. Jangan lagi ya Pak. Saya Iya. juga takut. Tadi saya nggak bisa loh Pak, tapi saya merinding. Iya, itu menyeramkan sih. Dan energinya kenceng banget. Kalau misalnya tadi nggak terkendali, itu golok bisa Nancep. nancep. Bisa juga ke kamu deh. Tapi malam hari ini semuanya sudah selesai di sini, Pak Iya, Yahya. Mas. Kami harap ke depannya justru tidak kembali lagi ke dunia hitam. Apa ya? Ya, yang justru malah merugikan Bapak dan juga keluarga Bapak nantinya ke depan. Terima kasih Bapak sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sekali lagi, Iya. kami semua salut sama keinginan Bapak yang rela untuk melepas semua ilmu-ilmu dan kemampuan Bapak di meja ini. Iya. Terima kasih, Pak Yahya boleh meninggalkan studio. Iya. Baik. Terima kasih, Mas Ray. Semuanya, terima kasih. Selamat malam.